Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jayapura, Hairuli mengatakan sebagian besar pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 berasal dari seputaran kota Sentani. Dijelaskan Hairul, 14 pasien tambahan baru yang sudah dinyatakan positif COVID-19 ini tersebar di wilayah Doyo, Sentani Kota, Nendali, Nolokla, Yahim, dan Nimbrokran. Dan hingga akhir September 2020 secara kumulatif jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jayapura sebanyak 462 kasus. Dari 462 kasus ini ada 139 pasien yang ditangani tim Satgas COVID-19 Kabupaten Jayapura. Kemudian pasien yang mengalami kesembuhan sebanyak 315 yang telah dinyatakan sembuh, sementara itu pasien COVID-19 yang meninggal ada 8 orang. Ini ya, kemarin kita mencatat ada 462 kasus yang positif ya. Dari 462 itu ada 139 yang saat ini kita tangani baik melalui isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Kemudian ada 315 yang sudah dinyatakan sembuh atau selesai menjalani perawatan. Ditambahkan Hairul, sejauh ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan di bulan September. Hal ini juga sejalan dengan tingkat kepedulian masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang semakin rendah. Ia mengingatkan akan kesadaran diri sendiri masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dalam memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan karyawan di salah satu ruko yang berada di Sentani, bahwa pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah telah berakibat penjualan sayur mayur hingga bumbu dapur mereka mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas yang dilakukan Pemkab Jayapura. Ya, harapan saya juga sebagai karyawan Mbak ya, seorang rakyat menengah ke bawah. Ya, kalau bisa kita berdoa dan harapan semua orang pasti normal kembali, dan semoga di acara COVID ini tuh Mbak, keadaan COVID ini ya semoga cepat berlalu ya. Ditambahkan Kartini, di satu sisi pemerintah membatasi aktivitas perekonomian sangat baik untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat, tetapi bukan berarti pemerintah membatasi kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mendukung penuh upaya pemerintah yang saat ini kembali mentertibkan masyarakat terkait dengan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan. Kepolisian Polres Raja Ampat melakukan penyelidikan atas viralnya video seseorang pasien COVID-19 di RSUD Waisai, Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat yang sempat menggegerkan publik belum lama ini. Video berdurasi 4 menit lebih yang beredar luas di media sosial itu, Oktovina mengeluhkan kondisi pelayanan kesehatan bagi para pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Waisai Raja Ampat. Dalam pengakuannya, Oktovina yang tengah dirawat bersama 11 pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Oktovina juga menyoroti soal kondisi ruangan pasien yang kotor, di mana dirinya bersama suami dan anak-anaknya yang juga positif COVID-19 sebelum masuk di ruangan karantina, terlebih dahulu membersihkan sendiri ruangan tersebut. Oktovina dan suaminya serta anak-anaknya dirawat bersama 11 pasien lainnya. Kapolres Raja Ampat AKBP Andre Manuputi dan jajaran dalam konferensi pers di Mapolres Raja Ampat mengatakan pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus tersebut. Di dalam kasus video viral itu, polisi tidak menemukan adanya pelanggaran pidana. Selanjutnya, pihak kepolisian menyerahkan kembali hal itu kepada pihak RSUD Raja Ampat, di mana dalam penyelidikan tim asistensi Provinsi Papua Barat direkomendasikan kasus itu diselesaikan secara internal sesuai kode etik profesi pada instansi tempat Oktovina bekerja, di mana Oktovina merupakan tenaga medis yang bekerja pada bagian laboratorium pada RSUD Waisai Raja Ampat. Namun menurut Kapolres, pihak kepolisian juga masih menyelidiki penggunaan anggaran COVID-19 yang diungkapkan Oktovina telah habis. Mungkin dari penyidik pada saat melakukan penyelidikan di
tempat kejadian perkara, dalam hal ini di rumah sakit, apakah ketersediaan semacam vitamin dari rumah sakit sendiri apakah maksimal tidak? Untuk vitamin saya pikir itu tetap diberikan oleh mereka agar kalau maksimal atau tidaknya saya pikir itu tergantung dengan penilaian mereka ya, karena ini kan berdasarkan penilaian dokter. Stok penilaian stok ini ya, stok vitaminnya. Kalau stok kemarin bagaimana Pak? Menderita Pak, pertama kami masih Mace-mace, kakak adik. Ingat pesan Mace, 3M. Orang ingat pesan Mace, ingat pakai masker. Ingat pesan Mace, mencuci tangan di air yang mengalir. orang ingat pesan Mace. Menjaga jarak, Jaga jarak dan saja dulu. waspada COVID-19. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Oh, siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Mace-mace, kakak adik. Ingat pesan Mace, 3M. Orang ingat pesan Mace, ingat pakai masker. ingat pesan Mace, mencuci tangan di air yang mengalir. Orang ingat pesan Mace. Menjaga jarak, Jaga jarak dan saja dulu. waspada COVID-19. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi Pak. Oh, siapa kamu? Virus Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Rabu malam kemarin dari pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, pemerintah Kabupaten Mimika kembali melakukan pembatasan aktivitas warga guna mencegah dan menekan angka kasus aktif positif COVID-19. Berdasarkan data rilis dari tim COVID-19 pada Selasa 6 Oktober 2020 lalu, kasus aktif positif COVID-19 sebanyak 576 kasus. Dan Rabu 7 Oktober 2020 malam kemarin naik menjadi 635 kasus aktif positif COVID-19. Dengan meningkatnya kasus aktif positif COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Mimika terus menghimbau agar warga selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak dan tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Sementara itu terpantau di Jalan Hasanuddin Budi Utomo, para petugas ini sedang berjaga-jaga dan sambil menghimbau kepada warga yang sedang beraktivitas agar patuh dan taat pada protokol kesehatan. Namun masih saja ada warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, akibatnya petugas memberikan sanksi push up. Guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua, Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Pandemi COVID-19 akan gencar melakukan operasi justisi kesehatan sesuai keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan sweeping dan sanksi. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan di pusat hanya 2 kabupaten di Papua yang dikategorikan zona merah yakni Jayapura dan Mimika. Ini menjadi kerja keras dari satuan tugas untuk melaksanakan pengobatan dan penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19 sebagai subjek atau suspek dari COVID-19. Kita tidak bisa melarang beraktivitas tetapi hanya bisa menghimbau satuan tugas di lapangan dan memperketat penggunaan masker dan jaga jarak. Kita tidak bisa melarang satu orang per satu manusia kan yang beraktivitas kan. Tetapi kan hanya bisa menghimbau baik dari pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten maupun kita para satuan tugas di lapangan ya, meminta perketatan penggunaan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Paulus Waterpau menambahkan Satgas COVID-19 sudah tidak melaksanakan perketatan atau PSBB. Sekarang sudah relaksasi dan adaptasi new normal. Untuk melindungi masyarakat salah satunya dengan alat pelindung diri, yaitu penggunaan masker. Kalau keluar rumah wajib menggunakan masker dan pemerintah selalu menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura tak henti-hentinya melakukan operasi justisi atau sweeping masker yang dilakukan serentak di 5 distrik, yaitu Distrik Heram, Distrik Abipura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami. Pada kesempatan ini, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano yang memantau langsung jalannya sweeping masker mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan memberikan arahan agar masyarakat lebih patuh dan taat pentingnya menggunakan masker. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan sosialisasi, memberikan arahan supaya masyarakat itu patuh, taat, dan sadar bahwa kita sekarang ada pada masalah yang melanda dunia, Indonesia, Papua, dan khususnya Kota Jayapura, yaitu virus COVID-19. Dan kita ingin supaya putus mata rantai penyebaran COVID ini. Itu kita inginkan, dan pemerintah tidak mau masyarakat kita terpapar COVID-19. Pihaknya akan terus mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan hal tersebut nantinya akan jadi budaya masyarakat setelah COVID-19 sudah ditemukan vaksinnya. BT menambahkan saat ini wilayah Kota Jayapura terpantau ada klaster perkantoran dan klaster keluarga. Untuk itu BTM menghimbau masyarakat tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, baik aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Mace-mace, kakak adik. Ingat pesan Mace, 3M. Orang ingat pesan
Ingat pesan Mate, mencuci tangan di air yang mengalir. Orang ingat pesan Mate. Menjaga jarak. Kau jaga sana dan saya jaga kau. Waspada COVID-19. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Mace, kakak adik. Ingat pesan Mace. 3M. Orang ingat pesan Mace, ingat pakai masker. Ingat pesan Mate, mencuci tangan di air yang mengalir. Orang ingat pesan Mate. Menjaga jarak. Kau jaga sana dan saya jaga kau. Waspada COVID-19. Tak kenal, maka tak kebal. pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Meski saat ini aktivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Puskesmas Remu Kota Sorong ditutup sementara, namun pelayanan untuk pemeriksaan dan penanganan warga diduga terpapar COVID-19 tetap dilakukan. Sebelumnya sebanyak 3 fasilitas kesehatan yakni 3 puskesmas di Kota Sorong saat ini ditutup sementara pelayanannya karena ada sejumlah tenaga kesehatan di 3 puskesmas tersebut terpapar COVID-19. Untuk program pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Sorong yaitu melakukan uji swab pada warga yang telah didata pihak puskesmas. Nampak di Puskesmas Remu, warga datang untuk melakukan uji swab untuk pencegahan dini penyebaran COVID-19 di Kota Sorong. Jenny Isir selaku koordinator tim surveillance Satgas COVID-19 Kota Sorong mengatakan program tes swab bagi warga ini dilakukan 1 minggu 2 kali yaitu hari Selasa dan Jumat. Warga yang datang melakukan tes swab ini sebelumnya telah didata oleh tim dari Puskesmas.
Satu minggu itu dilakukan kegiatan pengambilan swab ini 2 kali. Dan titiknya masih tetap sama, 5 titik. Sore sekarang 6 titik ya. Target kontak erat yang dilaporkan dari setiap puskesmas. Kalau hari ini kami bisa mengambil bisa 200 lebih. Sebenarnya kalau puskesmas yang tutup, kita 3 puskesmas yang tutup untuk pelayanan umum, pelayanan esensialnya yang tutup, tetapi untuk kegiatan penanganan COVID tetap jalan. Lebih lanjut, Jane menambahkan saat ini di Kota Sorong ada 3 puskesmas yang ditutup sementara pelayanan medisnya, namun untuk pelayanan yang berhubungan dengan COVID-19 tetap berjalan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andre Suripati, kontributor iNews melaporkan. Beragam berita dan informasi menarik lainnya masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami. Kegiatan pembagian kelambu ini dilakukan pada Rabu 7 Oktober 2020 kemarin. Kepala Puskesmas Wania, Dr. Gigi Mariana Tarukpono, mengatakan untuk mencegah malaria, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Puskesmas Wania membagikan 9.522 lebih kelambu kepada setiap warga yang berada di wilayah Puskesmas Wania. Dr. Gigi Mariana menjelaskan kasus malaria dari Januari sampai September 2020 ini mengalami peningkatan dan hingga kini jumlah kasus malaria sebanyak 6.623 kasus. Terjadi peningkatan kasus malaria disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya kasus malaria yang berulang atau kambuhan dan biasanya malaria tersiana. Hal ini disebabkan karena pasien tidak mengkonsumsi obat hingga tuntas. Selain itu juga disebabkan karena cuaca dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga nyamuk berkembang biak dan menjadi banyak. Oleh karena itu warga diharapkan agar tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan agar selalu bersih. Dr. Gigi Maria menuturkan selain memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di puskesmas, tim medis juga memberikan pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah dan hingga saat ini penyuluhan kesehatan dan sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan guna mencegah malaria. Kasus malaria di wilayah Puskesmas Wania untuk bulan Januari sampai September 2020 ini totalnya sekitar 6.623 kasus. Ya, jadi terus mengalami peningkatan. Peningkatan kasus malaria ini banyak hal. Bisa jadi terhitung banyak karena kasus malaria yang berulang. Kasus malaria berulang ini terutama biasa itu tersiana. Itu karena obat tidak tuntas. Biasa pasien sudah merasa enakan, tidak selesaikan obatnya, akhirnya bisa kemudian malaria berulang lagi. Dr. Gigi Mariana meminta kepada warga agar kelambu yang sudah dibagikan ini digunakan saat istirahat supaya terhindar dari gigitan nyamuk malaria. Dr. Gigi Mariana menuturkan kelambu yang sudah dibagikan ini jangan digunakan untuk berkebun dan mencari ikan, tetapi digunakan untuk melindungi diri dari nyamuk. Dia menambahkan untuk pasien malaria yang paling banyak dari Kelurahan Kamorojaya dikarenakan penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Dan paling banyak adalah kasus malaria tropika. Hal tersebut dikatakan Bupati Jayapura Matius Awaito bahwa hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Jayapura di saat penerapan new normal. Angka penyebaran COVID-19 semakin meningkat di Kabupaten Jayapura, sehingga Bupati Jayapura yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali melakukan pembatasan aktivitas. Selain itu, ketika ditanya terkait para pedagang dan warga Kabupaten Jayapura yang menilai pembatasan waktu ini akan menyulitkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura, Bupati menjelaskan memang sangat penting aktivitas ekonomi harus berjalan. Namun di sisi lain angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini sangat memprihatinkan sehingga dirinya bersama tim gugus tugas Kabupaten Jayapura bersepakat membatasi aktivitas perekonomian hanya berjalan hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Begitu, jadi dia kembali ke jam 5. Karena kasus ini udah naik terus. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Memang penting
aktivitas ekonomi ini perlu ada, itu juga tidak dilarang dari pagi sampai jam 5 silakan. Ditambahkan Matius, data yang didapat oleh tim gugus tugas pada bulan September 2020 lalu, angka melonjak naik begitu luar biasa dibandingkan sebelumnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan. Bila berpergian harus menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak, dan diimbangi dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Pembatasan aktivitas ini dilakukan dari pukul 21.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Timur. Dan ada 6 titik yang dijaga oleh petugas gabungan, yakni pertigaan Jalan Pin Seluler, pertigaan Jalan Timika Mahal, perempatan Jalan Hasanuddin Budi Utomo, perempatan Jalan Bank Papua, pertigaan Jalan Min Market Diana, dan bundaran SP2. Sementara itu, pembatasan aktivitas ini juga dilakukan karena hingga saat ini kasus aktif positif COVID-19 di Timika Papua terus meningkat. Sebelumnya, kasus aktif positif COVID-19 sebanyak 471 kasus. Namun pada Selasa lalu, naik menjadi 473 kasus. Dengan meningkatnya kasus aktif COVID-19, pemerintah Kabupaten Mimika terus menghimbau kepada seluruh warga Timika agar patuh dan taat pada protokol kesehatan. Seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan tidak berkumpul lebih dari 5 orang. Selain itu, pembatasan aktivitas warga juga dilakukan guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona di Timika, Papua. Terpantau di 6 titik ini, petugas gabungan berjaga-jaga sambil melakukan himbauan kepada warga, agar warga sadar dan patuh pada protokol kesehatan. Dan hal ini bertujuan agar terhindar dari penularan virus corona. Namun, di perempatan Jalan Hasanuddin Budi Utomo dan pertigaan Jalan Timika Mahal terpantau masih ada warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Seharusnya warga ini sadar dan patuh pada protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.